Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah Masjid Raudhatul Jannah. Sore ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka pengajian dan buka bersama. Sesuai dengan janji saya, akan saya lanjutkan materi beberapa hari yang lalu, yaitu mengungkap makna yang terkandung di dalam surat yang sangat viral. Surat apa, Pak? Suratnya di dalam Al-Quran menempati nomor urutan 36. Surat apa, Bu? Jumlah ayatnya 83. Yasin, betul. Yang jawabannya betul boleh pulang. Angkor itu buka. Kemarin saya sudah menyelesaikan sampai ayat 12. Sekarang berlanjut ke ayat 13. Siap Bapak Ibu? Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah Artinya, dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ayat ini Bapak Ibu diturunkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad berada di puncak kesedihan. Nabi Muhammad sedih selama 1 tahun. Maka tahun itu disebut tahun Amul Husni, tahun duka cita, karena ditinggal oleh 2 orang yang paling dicintainya, yaitu Khadijah binti Khuwailid binti As'ad, istrinya. Yang kedua, pamannya, walaupun beda agama tapi sangat dicintainya, namanya Abu Thalib. Allah menghiburnya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj dan membekali dengan ayat ini. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, inilah dakwah. Jalannya tidak mesti lurus, kadang berkelok-kelok, banyak onak dan duri, banyak bebatuan, jalannya berlubang, bergelombang, banyak polisi tidur. Kan Nabi Muhammad merasakan betapa ketika dakwah di kota Taif tidak disambut malah disambit, dilempari batu, ketika sholat dikucuri kotoran onta, sampai Fatimah menangis ketika membersihkan rambutnya bapaknya, banyak kotoran onta. Beda dengan saya, nggak ada yang lempar itu ini. Sekarang penak, Rasul dulu tidak. Dan Allah membekalinya dengan ayat ini. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Bapak Ibu, ujung ayat ini mengatakan ketika utusan-utusan datang kepada mereka, berarti utusannya tidak cuma 1, lebih dari 1. Berapa? Ayat 14 saya bacakan.
id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Perhatikan Bapak Ibu, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Jadi berapa utusan Bapak Ibu? 3 nggih? 3. Allah mengirim 3 rasul Bapak Ibu, tidak tanggung-tanggung, dikirim untuk berdakwah di satu negeri yang namanya Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah Bapak Ibu adalah satu negeri yang dibinasakan oleh Allah karena menolak kehadiran 3 rasul ini. Ini gak main-main Bapak Ibu. Untuk kaum Dzurriyyat Qabil, Allah cukup kirim satu nabi, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Untuk kaum Ad, Allah cukup kirim satu nabi, Nabi Hud. Kaum Samud, Allah cukup kirim satu nabi, Nabi Soleh. Kaum Sodom, Allah cukup kirim satu nabi, Nabi Lut. Kaum Al-Aikah, Allah cukup kirim satu nabi, Nabi Syuaib. Kaum Madian, Allah cukup kirim satu nabi, Nabi Musa. Tetapi untuk Ashabul Qaryah ini Allah kirim 3 rasul Bapak Ibu. Ada apa dengan Ashabul Qaryah sampai Allah mengirimkan 3 rasul, tidak satu? Ini mesti ada apa-apanya ini. Nah Bapak Ibu, ini teka-teki di dalam Al-Quran. Di mana letaknya negeri Ashabul Qaryah? Sengaja Allah merahasiakannya agar hamba-hambanya menjadi hamba yang cerdas, dan diharapkan akan muncul ahli-ahli sejarah baru dari kalangan muslim. Namun demikian Bapak Ibu, ada beberapa ahli sejarah yang mencoba berpendapat menentukan di mana keberadaan negeri yang bernama Ashabul Qaryah. Ahli sejarah pertama mengatakan Ashabul Qaryah letaknya di negara Syria. Ahli sejarah kedua berpendapat Syria adalah negara bagian dari negara Turki. Ahli sejarah ketiga mengatakan Ashabul Qaryah letaknya di negeri Libanon. Dan ahli sejarah yang keempat mengatakan Ashabul Qaryah berada di Laut Aris, laut yang bermuara di Laut Mediterania atau Laut Tengah. Disebut Laut Tengah karena lautnya berada di tengah-tengah Pak, di antara 3 benua, benua Asia, benua Afrika, benua Eropa. Di tengah-tengahnya ada laut. Maka sangat strategis sekali, dan kota ini menjadi pusat peradaban kedua setelah kota Alexandria. Maka dari 4 ahli sejarah ini kalau digabungkan Bapak Ibu, ternyata Ashabul Qaryah meliputi 4 wilayah: Al-Quds, Alexandria, Romawi, dan Antokia. Nah, Antokia ini Bapak Ibu dianggap sebagai kota tertua, pusatnya Ashabul Qaryah yang dibinasakan oleh Allah karena menolak 3 rasul ini. Nah, sekarang siapa saja 3 rasul ini?
2 rasul dari golongan non-Yahudi, 1 rasul dari golongan Bani Israel. Siapa saja namanya? Menurut ulama salaf, di dalam kitab Bidayatul wa Inayah, Ibnu Katsir menyebutkan 3 nabi ini bernama Nabi Shodiq, Nabi Soduk, dan Nabi Shalom. Apal mboten? Sedangkan menurut ulama khalaf, di dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab mengatakan 3 rasul yang dikirim oleh Allah untuk berdakwah di negeri Ashabul Qaryah tiada lain adalah muridnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa punya murid 12 Bapak Ibu, namanya kaum Hawariyun, kaum penolong Allah, semuanya muslim. Saya ulangi, 12 muridnya Nabi Isa semuanya muslim. Silakan dilihat di surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 52. Dan ketika Isa bertanya kepada para muridnya, siapa di antara kalian yang hendak menolong agama Allah? Semua muridnya menjawab, kami siap menolong agamanya Allah. Apa itu agama Allah? Islam. Maka 12 muridnya Nabi Isa semuanya siap membela agama Allah. Nah, dari 12 muridnya Nabi Isa ini, Nabi Isa mengirim 3 muridnya yang semuanya juga Rasul untuk berdakwah ke negeri Ashabul Qaryah. Dalam riwayat lain Allah sendiri yang mengutusnya. Siapa nama 3 Rasul ini? 1, Nabi Yuha atau Yahya atau Yohana. Dalam Injil namanya Yohanes. Jadi 1 orang namanya banyak. Yang di dalam Ibnu Katsir namanya Nabi Shodiq. Yang kedua, Nabi Bulis atau Bulus. Dalam Injil namanya Paulus. Pernah dengar nggih? Paulus itu nabi Bapak Ibu, rasul. Yang di dalam Ibnu Katsir namanya Nabi Soduk. Nah, yang ketiga Nabi Sam'un, nabinya orang-orang barat, sampai Amerika membuat film judulnya Samson Delilah. Itu nabi namanya Sam'un, lengkapnya Sam'un Al-Ghuzi. Yang di dalam Ibnu Katsir namanya Nabi Shalom. Bagaimana Allah mengirim 3 rasul ini? Ceritanya begini Bapak Ibu. Pertama, Allah mengirim 2 rasul, Nabi Shodiq dan Nabi Soduk, masuk ke negeri Ashabul Qaryah lewat pintu utara. Di tengah jalan bertemu dengan seorang lelaki tua, jangankan bisa melihat, mata saja tidak punya. Jadi wajahnya rata, nggak ada matanya. Lalu 2 nabi ini mengatakan dan bertanya, wahai bapak, berikan informasi kepadaku, apa saja yang bisa aku dapatkan di negeri Ashabul Qaryah. Lelaki tua ini mengatakan, sembuhkan dulu mataku, nanti akan aku beri informasi. Nggak ada matanya, minta disembuhkan. Tapi kedua nabi ini mencoba mengambil 2 tanah liat, lempung digiling-giling seperti menjadi 2 mata, ada pupilnya, lalu dipasang di depan mukanya ini. Atas izin Allah jadilah mata dan bisa melihat. Inilah mukjizat yang Allah berikan kepada 2 nabi bernama Nabi Shodiq dan Nabi Soduk. Persis seperti mukjizatnya Nabi Isa, kan Nabi Isa juga punya murid sehingga mukjizatnya juga sama. Setelah punya mata, lalu kembali ke rumah bersama 2 nabi ini.
Di rumah dijumpainya lelaki tua ini punya anak, Pak. Anaknya juga punya penyakit. Penyakitnya lumpuh, lepra, kusta. Sudah 70 tahun belum sembuh. Maka sekali lagi lelaki tua ini minta tolong, siapa tahu bisa menyembuhkan penyakitnya. Karena muridnya Nabi Isa yang punya mukjizat, Allah juga memberikan izin untuk menyembuhkan anaknya. Dan walhasil Bapak Ibu ternyata sembuh juga. Berita kesembuhan anaknya dan orang tua bisa melihat lagi tersiar sampai ke istana kerajaan. Maka dua lelaki ini, Nabi Sodik dan Nabi Sodok yang menyamar sebagai orang biasa, dipanggil ke kerajaan untuk dimintai tolong menyembuhkan berbagai macam penyakit, membuat orang yang buta bisa menjadi melihat, bahkan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ada orang yang sudah meninggal 1 minggu belum dikubur, raja minta dihidupkan lagi, bisa apa tidak? Lagi-lagi bisa atas izin Allah, seperti mukjizatnya Nabi Isa, kan muridnya. Bapak Ibu, dengan sembuhnya berbagai macam penyakit, orang buta bisa melihat, orang mati bisa hidup lagi. Ternyata raja dan bala tentaranya, termasuk penduduk Ashabul Qaryah, malah curiga. Curiganya bagaimana Bapak Ibu? Nggak mungkin bisa kalau orang biasa ini, mesti bukan orang sembarangan. Nah, disinilah mulai terbongkar kalau dua orang ini ternyata adalah nabi utusan Allah. Karena tahu Sodik dan Sodok adalah nabi Rasulullah, maka penduduk Ashabul Qaryah menjadi tidak senang, tidak suka. Kenapa? Mari kita lihat Bapak Ibu. Ayat berikutnya dikatakan, saya tunjukkan ayatnya, ayat yang ke-18 ini. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kenapa penduduk Ashabul Qaryah tidak suka dengan dua rasul ini? Karena Bapak Ibu, ternyata penduduk Ashabul Qaryah punya kebiasaan namanya tatoyur. Tatoyur itu percaya kepada hal-hal yang mistik. Di tempat kita masih banyak loh Bapak Ibu, percaya pada akik. Nek nganggo sing abang bakal laris, dagangnya laris, wonge yo laris. Dari dulu Ashabul Qaryah juga punya keyakinan. Nah, dua nabi ini mencoba menyadarkan, tapi apa yang terjadi? Ternyata dua nabi ini, Nabi Sodik dan Sodok, justru malah ditahan, disel, dibui. Maka Allah kirim satu nabi lagi dari golongan Bani Israel, tapi muridnya Nabi Isa, namanya Nabi, lupa lagi, Nabi Sam'un. Jadi tiga nabi ini, ya, kedatangan Nabi Sam'un untuk membantu dua nabi ini sama saja tetap ditolak. Apalagi Ashabul Qaryah punya kebiasaan setiap hendak keluar rumah, setiap hendak bepergian selalu melepaskan burung gereja. Ini dulu sudah ada nama burung gereja. Kalau burung gereja ini terbang dari kiri ke kanan, itu pertanda akan datang kebaikan. Tapi kalau burung gereja ini terbang dari kanan ke kiri, akan datang keburukan. Ternyata dengan hadirnya tiga rasul ini, burung gerejanya terbang dari kiri ke kanan, maka pertanda akan datang keburukan. Ini yang menyebabkan penduduk Ashabul Qaryah tidak suka. Padahal harusnya Bapak Ibu kan seneng ya, senang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Orang yang buta bisa jadi melihat, orang yang mati bisa hidup lagi. Senang mboten Bu? Tenane. Aku nek ngene jenengan ana sing sripah,
Duripe malah melayu kabeh. Tapi 3 rasul ini malah tidak disukai. Satu, mereka penduduk Ashabul Qaryah sudah berbuat tatoyur, percaya pada guru gereja daripada kebenaran yang dibawa 3 rasul ini. Yang kedua, Bapak Ibu, Ashabul Qaryah sudah banyak belajar dari sejarah, tahu betul banyak nabi-nabi yang pernah dikirim ke suatu kaumnya menolak, terjadi musibah, tapi yang disalahkan nabinya bukan umatnya. Umat Dzurriyyat Qabil dilanda banjir besar pertama di dunia, yang disalahkan sinten Pak? Nabi Nuh. Padahal umatnya yang tidak mau diberi pelajaran oleh Nabi Nuh. Setiap Nabi Nuh memberikan nasihat, umatnya selalu menutup telinganya dengan tangannya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Niko jenenge ngece. Mriki nggak apa-apa nggih. Santai aja, kan saya bukan nabi. Itu dulu di zaman Nabi Nuh seperti itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat melarang kita ketika ada khutbah Jumat tidak boleh menutup telinga dengan kedua tangannya, tidak beradab. Niki bapak-bapak sing khutbah Jumat, sing Jumatan, jenengan mboten ta Bu? Aman. Jadi musibah yang ditimpakan kepada umatnya Nabi Nuh, yang disalahkan malah Nabi Nuhnya, padahal umatnya yang bandel. Kaum Ad, Allah kirim musibah berupa awan panas selama 6 hari. Wedhus gembel Merapi itu cuma 1 jam aja nggak ada, korbannya banyak. Ini 6 hari coba Bapak Ibu. Dan kecepatan awan panasnya 300 km per jam. Berarti seperti Jogja sampai Tegal. Suhunya, panasnya 3 kalinya panasnya Merapi. Merapi kan cuma 900 derajat, paku dicelupke langsung meleleh. Ini 3 kalinya panasnya Merapi, wis melodok entek kabeh selama 6 hari. Yang disalahkan siapa? Nabi Hud. Padahal yang salah umatnya. Umatnya Nabi Hud sering mengadakan nyadran. Ayo, tapi nyadrannya salah. Kalau nyadrannya betul nggak apa-apa, nyadrannya salah. Salahnya di mana? Ketika nyadran kebanyakan berdoa. Nggak boleh Pak. Yang boleh mendoakan. Jadi ketika kita di makam, yang boleh mendoakan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Itu boleh mendoakan. Yang tidak boleh berdoa, walaupun ya Allah berikan aku rumah tingkat 8, berikan aku Jeep Rubicon, berikan aku Harley Davidson, jangan lato-lato. Di makam mboten pareng. Itu yang dilakukan oleh umatnya Nabi Hud, sering melakukan nyadran yang keliru. Allah berikan penjelasan, Nabi Hud memberikan nasihat, tapi umatnya malah ngayal. Allah timpakan musibah, tapi yang disalahkan oleh Ashabul Qaryah adalah Nabi Hud, bukan umatnya. Nabi Soleh itu memberikan nasihat, umatnya juga bandel. Allah kirim musibah selama 3 hari petir menyambar-nyambar. Hari pertama semua penduduk wajahnya kuning semua, hari kedua semua penduduk wajahnya merah semua, hari ketiga hitam semua, dan ketika fajar pagi begitu petir menyambar semuanya mati mengenaskan. Yang disalahkan siapa? Nabi Soleh. Padahal yang salah adalah umatnya. Salahnya di mana?
menyembelih ontanya Nabi Soleh. Kepalanya disuguhkan, dijadikan mahar oleh dua lelaki yang menyenangi dua perempuan, yang kebetulan ternyata dua perempuan ini adalah iblis. Minta mahar kepalanya ontanya Nabi Soleh. Padahal ontanya Bapak Ibu itu bertahun-tahun memberikan susu gratis. Susunya seperti keran, begitu dibuka mengucur. Orang terima, orang bersyukur. Nah, coba nengene nono susu ayo onta Nabi Soleh makmur ini. Rasa tuku nang Indomaret, Alfamart mboten usah. Kaum Sodom itu yang disalahkan Nabi Lut. Padahal Nabi Lut memberikan nasihat jangan melakukan praktek penyimpangan seksual. Tapi mereka 4 kota ramai-ramai melakukan. Di Yordania ada 50 kota Bapak Ibu yang membuat penyimpangan seksual, ada 4 kota. Yang pertama kota Sodomi. Maka namanya disebut kaum Sodom. Lanang karo lanang padha senenge, Pak. Padahal udah punya istri. Ini ditinggal golek wong lanang, itu di kota Sodom. Yang kedua di kota Gomora, wedok pada seneng wedok, padahal duwe bojo. Ini seneng wedok. Yang ketiga dan yang keempat tidak disebut namanya, tapi suka melakukan penyimpangan seksual. Bapak ngawini anake, anake ngawini ibune, kakaknya ngawini adine, wolak-walik ngaten, Pak. Itu kota yang ketiga. Dan kota yang keempat do ngawini binatang. Kawin karo babi, kawin karo guguk. Saniki wonten mboten? Kathah. Di Amerika Bapak Ibu ada ijab kabul, lanange wong wedoke babi. Alasannya apa? Sok nen aku mati warisane ora tibone wong men diopeni babi. Ora trimo nek warisane tiba ning wong mending tiba ning babi. Wanita-wanita Jepang Bu lebih suka kawin dengan robot buatannya daripada dengan seorang laki-laki. Robot gaweane dhewe malah dijak kawin. Ora bener itu. Allah timpakan musibah. Allah kirim malaikat Jibril hanya dengan satu sayapnya saja, 4 kota dicukil, dilemparkan ke atas sampai ketinggian langit pertama, kemudian dibalik. Jadi kayak baki yang berisi 4 mangkok bakso, lemparkan ke langit pertama, terus diwali. Do tiba kabeh mboten? Tiba nggih? Niku durung mati. Begitu sampai ke bumi, mangkok sama bakinya dijatuhkan, blek. Belum mati. Masih dihujani batu-batu bara dari neraka, dan batunya ada tulisan nama-nama orangnya. Jadi nggak mungkin meleset seperti peluru kenbalis rudal itu, torpedo. Di zaman Nabi Lut sudah ada torpedo itu, tidak meleset. Dan yang terakhir Allah balikan buminya menjadi lautan yang sekarang disebut dengan laut mati. Al-Mayitu al-Bahrun al-Am. Itu tempat musibahnya kaum Sodom, umatnya Nabi Lut. Tapi yang disalahkan adalah Nabi Lut, bukan umatnya. Menurut Ashabul Qaryah, nyalakan Rasulnya. Kaum Al-Aika ditimpa musibah karena menyembah berhala. Berhalanya berupa pohon, pohonnya besar. Nabi Syuaib memberikan nasihat, umatnya tidak percaya, ditimpa musibah, yang disalahkan Nabi Syuaib. Nabi Musa, umatnya juga ngeyel, menyembah berhala, menyembah sapi, banteng, kerbau, namanya Madian, yang disalahkan Nabi Musa. Nah, karena data-data itulah Ashabul Qaryah tidak percaya lagi dan khawatir kalau 3 rasul ini berdakwah nanti yang datang musibah, maka 3 rasul ini tidak diterima oleh kaum Ashabul Qaryah. 2 nggih. Sekarang alasan yang ketiga.
Bapak Ibu, Ashabul Qaryah minta Rasul dalam bentuk bukan manusia. Di ayat ini dikatakan kalau Tuhan mengirim manusia menjadi Rasul sama saja. Apa gunanya? Berikan aku Rasul yang kuat. Nah, mintanya siapa? Mintanya malaikat. Ratrino Rasul yang datang berupa manusia, mintanya malaikat. Bagi Allah mudah saja. Tapi kan nggak mungkin kalau Rasulnya malaikat, yang ada nanti bukan ketaatan tapi ketakutan. Karena bentuk malaikat Bapak Ibu sangat dahsyat. Di dalam kumpulan hadis salafi saya pernah baca, ketika Allah telah menyintapkan malaikat Ridwan, Allah perintahkan, ya Ridwan terbanglah ke surga Naim. Maka malaikat Ridwan ini terbang dengan begitu cepatnya, dengan kecepatan 300.000 km per detik dengan satu sayapnya. Tetapi belum menjumpai surga yang namanya surga Naim. Berhari-hari mencari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai 80 tahun cahaya, malaikat Ridwan belum menemukan surga yang namanya surga Naim, surga yang terdekat dengan kehidupan kita. Itu surga buat orang Islam yang banyak maksiat, perbuatannya buruk, penjahat, begal, peletih, semuanya bisa masuk surga. Syaratnya mung siji, pernah maca syahadat ketika kawin. Maka saya sarankan yang belum kawin segera kawin. Jangan sampai meninggal sebelum menikah, nanti nggak sempat baca syahadat. Karena itu syarat masuk surga, surga yang paling murah, surga Naim, terdekat dengan kehidupan kita. Sebegitu dekatnya malaikat Ridwan, terbang 80 tahun cahaya tidak ketemu, kembali kepada Allah, ya Allah aku tidak menemukan surga Naim. Padahal sudah terbang dengan begitu cepat, dengan kecepatan 300.000 km per detik. Itu kecepatan malaikat Ridwan. Bagaimana dengan malaikat Jibril, rajanya malaikat? Nabi Muhammad menggambarkan dalam hadisnya, ketika aku menghadap utara, yang aku lihat hanya sayap-sayapnya malaikat Jibril. Begitu aku membalik ke selatan, yang aku lihat juga sayap-sayapnya malaikat Jibril. Besar, panjang, lebar, jumlahnya 600 sayap. Yang kanan 300, yang kiri 300. Ketika Jibril mengepakkan satu sayapnya, 599 sayap masih mengatuk, melesat terbang jauh sejauh 50 kalinya malaikat biasa. Berarti kecepatannya 50 kali 300.000 km per detik di ruang hampa. Itu kecepatan malaikat Jibril. Ini bukan ruang hampa Pak, ruang biasa. Pesawat Jogja-Jakarta 40 menit itu karena ruang biasa, bukan ruang hampa. Kalau ruang hampa nggak bisa, mesti melayang-layang karena nggak ada gravitasi. Ya, makanya Cristiano Ronaldo kan punya alat anti gravitasi. Jadi kalau main bola udah biasa itu loh. Ronaldo ya, nah, Kaisar Sleman orang duwe. Jadi yo kalah terus. Arep tuku ora kuat. Nah, kalau nabinya, rasulnya malaikat Jibril, mereka nggak taat malah takut. Tapi ngeyel, pokoknya aku nggak mau. Kami semua tidak mau hadirnya 3 rasul ini. Kalau tidak pergi akan aku hukum, akan aku siksa dengan siksa yang sangat pedih. Tapi rasul ini mengatakan, aku hanya diutus oleh Allah, nggak mau ya sudah, aku tidak minta imbalan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? 3 rasul ini malah ditahan, dipenjara, dan akan dieksekusi. Dalam kondisi yang sangat genting, 3 rasul ini hendak dieksekusi, tiba-tiba datang lelaki dari ujung kota. Saya bacakan ayat 20 nggih. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Siapa lelaki yang datang dari ujung kota ini Bapak Ibu?
Lelaki yang ditolong oleh Nabi tadi, yang diberikan mata, anaknya juga disembuhkan, namanya Habibun Najjar. Dalam riwayat lain namanya Habibun Munir. Sama saja karena Munir nama simbahnya. Dulu waktu kecil lebih dekat dengan simbahnya, jadi orang memanggil Habibun Munir. Kalau bapaknya Najjar, jadi Habibun Najjar. Ini datang menolong, berkata kepada kaumnya, ikutilah 3 rasul ini yang benar-benar datang dengan memberikan kebenaran, membawa petunjuk dari Allah. Contohnya seperti aku. Jadi ketika Habibun Najjar mengatakan aku sudah menjadi pengikut 3 rasul ini, ternyata Ashabul Qaryah malah marah, Pak. Malah Ashabul Qaryah menangkap Habibun Najjar, lalu dihukum. Yang 3 rasul ini malah diselamatkan. Justru yang dieksekusi malah Habibun Najjar. Tangannya diikat, badannya dipendam, tinggal kepalanya dilempari batu sampai berdarah-darah, masih hidup, lalu dicabut lagi dari tanah yang mendem itu, diinjak-injak perutnya sampai keluar kotorannya dari lubang kemaluannya, masih hidup, dilemparkan ke sumur, akhirnya meninggal dunia. Ayat berikutnya, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun, dikatakan kepadanya masuklah ke surga. Dia laki-laki itu Habibun Najjar berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahuinya. Jadi Habibun Najjar yang jadinya dieksekusi meninggal tapi matinya mati syahid, masuk surga, Allah mengangkatnya. Dan ketika di surga, Habibun Najjar masih sempat melihat ke bumi, melihat kaumnya dan mengatakan, andai saja kaumku tahu tentang surga, pasti tidak akan berbuat seperti itu. Ini nasib Habibun Najjar, mati di tangan penduduk Ashabul Qaryah tapi masuk surga karena menyelamatkan 3 rasul ini. 3 rasul malah selamat. Bagaimana Allah memberikan balasan? Allah cukup kirim malaikat Jibril, dan hanya dengan 1 sayapnya saja malaikat Jibril menutup pintu gerbang penduduk Ashabul Qaryah. Hanya dengan 1 teriakan, seketika seluruh penduduk Ashabul Qaryah mati mengenaskan. Yang selamat hanya 3 rasul ini, Pak. Nabi Shodiq, Nabi Soduk, Nabi Shalom, atau Nabi Yahya, Nabi Bulis, Nabi Sam'un. Pasca kehancuran Ashabul Qaryah, 3 nabi ini mencoba membangun kembali peradaban kota Ashabul Qaryah, khususnya Antokia. Karena yang membangun 3 nabi, maka tentu saja negerinya menjadi negeri yang diberkati oleh Allah. Dan akhirnya negeri Antokia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan amalan yang sering dilakukan oleh penduduk Antokia yang baru, yang diajarkan oleh 3 rasul ini adalah amalan membaca surat Yasin. Maka Antokia dikenal dengan nama kaum Yasin. Jadi kalau besok ada orang tanya siapa yang disebut kaum Yasin, yang disebut kaum Yasin adalah kaum kota Antokia baru, ya. Kalau yang dibinasakan tadi adalah Antokia kota tua, karena menolak kehadiran 3 rasul ini dibinasakan oleh Allah. Setelah hancur, dibina kembali oleh 3 rasul ini menjadi Antokia baru yang disebut kaum Yasin, karena punya kebiasaan, punya tradisi selalu mengamalkan surat Yasin. Ini kalau saya tidak cerita, penjelasan buat ngerti tahu Bapak Ibu.
Ngertine Yasin sering diwaca imam pas salat, sering tadarus, sering tahlilan, ning orang ngerti ceritanya toh. Makanya tak sampaikan biar tahu, oh Yasin ternyata isinya seperti ini. Nah, masih ada waktu? Habis nggih? Jarene bukan nang omah. Nanti sampun mawon nggih? Biar penasaran, insya Allah besok kami lanjutkan lagi Ramadan tahun depan. Tak kasih bocoran sedikit, 3 rasul ini setelah berhasil membangun Antioquia baru, membangun kaum Yasin, mereka berpisah. Nabi Samun hijrah ke Romawi, Nabi Sodik hijrah ke Baitul Maqdis, Nabi Soduk hijrah ke Damaskus, Irak. Mereka dakwah sendiri-sendiri. Nah, insya Allah Ramadan tahun depan akan saya sampaikan 3 rasul ini ya. Nabi Samun ke Romawi, Nabi Soduk ke Irak, Nabi Sodik ke Baitul Maqdis. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.